Baik, baik. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, ini menarik sekali. Tapi Pak Jusman, dengan kejadian ini kali pertama dalam sejarah di Sulawesi Selatan ya, ada gubernur yang kemudian berurusan dengan KPK. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, terutama pada para pejabat yang memang rawan atas hal-hal seperti itu, Pak Jusman. Pertama saya sampaikan kepada birokrasi dan kepada masyarakat lebih khususnya adalah saya kira tidak usah lagi saya bicara soal penegakan hukum yang tegas, tidak usah bicara pendekatan rohani, pendekatan intelektual, tidak, karena kalau saya mau masuk di situ ternyata banyak juga guru besar tersangkut korupsi, bukan hanya yang sekarang ini. Ada Menteri Agama kan? Saya hanya mau bilang lebih tegasnya adalah bahwa kepada masyarakat, mari kita proporsional memandang, menilai masyarakat itu yang berjuang di bidangnya secara proporsional. Dan satu penegasannya di situlah bagaimana untuk memangkas korupsi ini harus kita lahir tumbuh kembangkan budaya permisi. Budaya permisi ini justru menurut saya adalah banyak yang merusaki pemberantasan korupsi. Kenapa? Saya maunya karena pemberantasan korupsi kepada orang yang sudah terjerat kita hargai, terlepas dari hablum minannasnya, jangan juga terlalu kayak memuji-muji. Sekarang kejadiannya begitu dari tahun kemarin. Kita lihat bagaimana waktu saya angkat kasus wali kota Parepare, Paris Bandar Madani, yang salah lapor di kejaksaan dan mendapatkan juga putusan. Bagaimana kemudian waktu saya lapor kasus Damkar yang melibatkan Berdimola mantan wali kota Makassar, dan terakhir bagaimana waktu saya lapor kasus PDAM Makassar yang melibatkan juga mantan wali kota Makassar. Nah, bahwa kalau kemudian saya lapor gubernur, kelakannya teman-teman, memang sudah layak saya melapor gubernur karena sudah, kalau wali kota dan bupati sudah sering. Ini kali pertama untuk gubernur. Gitu ya. Ini menarik nih. Jadi bupati wali kota sudah, ini giliran gubernur sekarang. Baik. Ini luar biasa dari sepatutnya seorang Jusman AR. Pak Jusman, melihat sejarah selama ini, belum ada tersangka KPK yang kemudian bebas. Ini juga mungkin karena KPK selalu mempunyai barang bukti ataupun penyelidikan awal yang kuat, yang kemudian ketika menentukan orang belum ada dalam sejarah yang kemudian bebas. Apakah boleh saya sampaikan bahwa Nurdin Abdullah yang sekarang tersangka, kita tidak menafikan presumption of innocence atau praduga tak bersalah, tapi melihat sejumlah kasus, apakah saya boleh sampaikan bahwa Nurdin Abdullah adalah ex-gubernur Susa? Atau game is over untuk karir beliau sebagai gubernur? Kalau untuk karir berkaitan politik, saya kira susah. Maksud saya untuk gubernur kali ini? Kalau untuk gubernur ya saya kira susah. Ya pasti dengan tidak berusaha. Ini selesai. Saya ulangi lagi, apakah Nurdin Abdullah boleh dikatakan bahwa sudah selesai sebagai gubernur Susa? Untuk dasar keyakinan terhadap penegakan hukum berkaitan dugaannya, saya kira sudah selesai. Finish, ya. Baik. Berarti dengan demikian secara otomatis Pak Sudarman Sulaiman yang sekarang pejabat akan kemudian dilantik menjadi gubernur. Saya tidak mau masuk di ranah itu, tapi saya hanya mau berpesan kepada PLT itu jangan juga coba-coba melakukan korupsi karena Anda pun juga akan terancam. Baik. Dan kami tidak boleh pembiaran. Begitu. Ya baik, Pak Sudirman Sulaiman, apa kabar? Ada pesan dari Pak Jusman. Mudah-mudahan Anda bisa menonton perbincangan kita ini. Pak Jusman sampaikan, Pak, jangan juga coba-coba mendekati itu, apalagi melakukan itu. Kira-kira Pak Jusman gitu. Sebenarnya tujuan kita hanya mengingatkan. Ya, supaya semua bagus, karena kita sangat prihatin dengan pasti begini Pak Subhan, siapapun yang melakukan korupsi wajib mempunyai bagi penggiat anti korupsi untuk melawannya. Paham kami itu, doktrin kami itu adalah memberantas korupsi bukan hanya sebagai konsekuensi hidup di negara hukum, bukan hanya merupakan amanat undang-undang, tapi juga perintah agama. Tidak ada agama yang membenarkan orang korupsi, apalagi melakukan pembiaran. Lebih parahnya lagi kalau turut menikmati. Jadi memberantas korupsi itu juga merupakan ibadah. Kalau dalam penegakan paham yang saya pahami atau agama yang saya anut, di sana dikenal amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau saya belum bisa maksimal di amar ma'rufnya, minimal saya bergerak di nahi mungkarnya. Baik, luar biasa saya pikir. Jadi baik. Pernyataan yang